Halo, selamat datang di Twin Academy. Hari ini kita akan membahas mengenai perlu atau tidak kita memiliki seorang financial planner. Agenda hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama, perlu nggak sih sebenarnya kita pakai financial planner? Yang kedua, gimana cara milih financial planner yang baik? Yang ketiga, apa yang perlu kamu cari dari seorang financial planner? Yang keempat, financial planner seperti apa yang harus kamu hindari? Yang keempat, cakupan materi apa aja sih yang harus di-cover oleh seorang financial planner? Nah, ketika ditanya apakah kita perlu seorang financial planner? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Yang pertama, seberapa kompleks kondisi dan masalah keuangan yang kamu hadapi. Semakin kompleks kondisi keuanganmu, semakin banyak masalah yang kamu hadapi, akan semakin bagus ketika kamu menyerahkan pengelolaannya kepada seorang profesional, yaitu financial planner, dibanding kamu mengalami kerugian atau resiko yang lebih buruk lagi. Yang kedua, tergantung seberapa besar aset dan hutang atau kekayaan yang harus diatur. Ketika kekayaan atau aset yang diatur jumlahnya relatif kecil, sebaiknya kamu pelajari aja sendiri dari banyak akun-akun financial planner yang memberikan saran-saran secara gratis, sehingga kamu tidak perlu bayar. Yang ketiga, kamu ada budget atau enggak. Ketika kamu ada budget lebih, akan lebih baik jika keuanganmu dikelola oleh seorang financial planner yang profesional. Dan alasan keempat adalah kondisi keuanganmu sekarang dan rencana keuanganmu di masa yang akan datang. Bagaimana kamu ingin merencanakannya? Jadi ketika ditanya apakah perlu seorang financial planner, hanya kamu sendiri yang bisa jawab karena itu sangat personal dan tergantung pada kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Nah, sekarang kan banyak ya financial planner di sosial media. Ada yang punya gelar, ada yang nggak punya gelar. Ada yang punya pengalaman, ada yang nggak punya pengalaman. Nah, kamu harus memilih sendiri. Yang pertama, kamu cek kredensial atau kapasitas mereka secara keuangan. Apakah mereka orang yang punya lisensi atau kredibilitas untuk memberikan saran-saran keuangan. Nah, kamu bisa cek nih di websitenya CFP Indonesia. Siapa-siapa aja anggota dan orang-orang yang sudah punya lisensi sebagai seorang perencana keuangan. Yang kedua, kamu harus sesuaikan dengan budget yang kamu miliki. Jangan sampai overpayment juga. Yang ketiga, kamu juga harus siap repot karena biasanya nanti financial planner itu akan meminta banyak data atau informasi mengenai kondisi keuanganmu saat ini. Yang ketiga, sarannya adalah pilih yang sudah berpengalaman. Karena semakin banyak pengalaman seorang financial planner, maka akan semakin baik dia memberikan saran-saran kepada klien-kliennya. Yang selanjutnya, ingat seorang financial planner itu tidak pernah dan tidak akan mau untuk dititipkan uang untuk diinvestasikan. Jadi, mereka hanya memberikan saran. Pada akhirnya, kamulah yang bertanggung jawab terhadap uangmu sendiri. Selanjutnya, apa yang kamu perlu cari dari seorang financial planner? Yang pertama, proven track record. Carilah financial planner yang punya track record atau pengalaman yang sudah terbukti. Jangan yang kaleng-kaleng, jangan asal ambil advice, jangan asal ambil saran dari pemberi saran keuangan abal-abal di sosial media. Yang kedua, carilah financial planner yang tidak menjual produk apapun dan tidak mengumpulkan uangmu. Kamu patut curiga kalau seorang financial planner sudah memaksa kamu untuk membeli produk keuangan tertentu dari brand tertentu. Karena pada dasarnya seorang financial planner hanyalah
memberikan saran, atau jangan juga memberikan uangmu untuk diinvestasikan, apalagi dijanjikan imbal hasil tertentu. Saran yang terakhir adalah advice yang diberikan oleh seorang financial planner bukanlah sesuai keinginan atau prinsipnya financial planner itu, tapi lebih prinsip kesesuaian dengan klien yang dihadapi. Jadi harus sesuai dengan profil resikonya klien yang dihadapi dan kesesuaian keadaan klien tersebut. Nah, financial planner seperti apa yang harus kamu hindari? Yang pertama, yang memberikan paksaan untuk membeli produk tertentu yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu sebagai seorang klien. Yang kedua, menjanjikan imbal hasil tertentu jika kamu bersedia memberikan atau menempatkan dana kamu ke mereka. Itu kamu perlu notice itu sebagai red flag. Dan yang ketiga adalah financial planner yang memaksa kamu untuk melakukan satu hal tertentu yang kamu tidak nyaman. Misalnya kamu termasuk orang yang tidak nyaman untuk investasi di saham, tapi financial planner itu memaksa atau menyarankan kamu untuk investasi di saham. Nah, seorang financial planner harus menguasai konsep-konsep dasar perencanaan keuangan, termasuk cara membuat laporan keuangan pribadi, manajemen hutang, time value of money, pengenalan pasar modal, investasi, analisa laporan keuangan perusahaan, memahami risiko klien, alokasi aset, dan manajemen portofolio, asuransi, perpajakan, dan lain-lain. Semoga bermanfaat.